Baik, saya akan membacakan cerpen dengan judul Banse oleh Sakuela. Aku sedang berjalan di trotoar ketika mendengar suara itu. Suara jeritan wanita yang membuat pendengaran terasa ngilu. Begitu melengking dan menusuk. Meskipun aku berkali-kali menutup telingaku, aku tak tahu jeritan tadi berasal dari mana. Namun, aku bisa merasakan kesedihan mendalam dan rasa sakit yang memilukan terdengar jelas dalam jeritan itu. Sesaat setelahnya, kehampaan dan ketakutan menyelimuti pikiranku, seolah-olah mengingatkan akan kehilangan dan kemalangan. Suara itu begitu menyakitkan dan memilukan, memenuhi jalanan dengan aura kematian yang mencekam dan tak terelakkan. Suara jeritan itu lagi, kali ini lebih keras dan disertai tangisan yang melengking. Orang-orang mulai berkumpul di sekitarku. Sepertinya mereka juga mendengar suara jeritan itu, dan kini tampak ketakutan. "Itu suara Banse," kata seorang wanita paruh baya. "Banse?" tanyaku dalam hati sambil memainkan rokok. "Apa itu?" Sisanya pun menunjukkan rasa penasaran yang sama layaknya aku. Mereka mulai berkumpul di tepi jalan seraya membentak sebuah lingkaran seperti akan melakukan diskusi. "Itu makhluk gaib yang dipercaya membawa kabar buruk," kata seorang wanita itu lagi. "Jika kalian mendengar suaranya, itu berarti akan ada kematian." Satu persatu terlihat mulai bergidik dan menggeleng-geleng, seakan ingin menepis perkataan wanita tadi. Aku tidak percaya pada mitos, tetapi suara jeritan itu memang sangat mengerikan. Jangan mudah termakan berita palsu. Siapa tahu itu suara orang yang butuh bantuan, ucap seorang laki-laki muda berperawakan tinggi. "Silakan saja cari melalui sumber suara itu kalau kamu tidak percaya," balas wanita tadi. Selanjutnya, laki-laki itu seakan tertantang dan mulai melangkah sembari membusungkan dadanya. Ia menoleh ke sana kemari sampai pada sebuah tembok besar. "Saya yakin suaranya dari sini," ucap laki-laki itu. "Tidak, tapi saya mendengarnya dari sebelah kanan," ungkap seorang perempuan di sebelahku. "Salah, saya dengar suaranya ada di belakang kita ini." Kemudian banyak orang yang bersuara dengan pendapat berbeda-beda. Perdebatan pun tak dapat dihindari, menyisakan aku yang semakin bingung. Aku sendiri mendengar suara itu berasal dari tengah jalan. "Sudah saya bilang itu suara Banse," teriak wanita tadi hingga membuat orang-orang berhenti bergaduh dan kembali mendengarkan dengan jinak. "Banse, itu makhluk macam apa?" tanya seorang wanita yang masih memakai seragam sekolah menengah. Banse adalah seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang tergerai liar. Wajahnya selalu dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Dengan mata memerah yang berkilauan dalam kegelapan, tangisannya bagai seruan melankolis yang mengiris, seolah-olah merasa kehilangan yang tak terperi. Kali ini yang menjawab bukan wanita parubaya tadi, melainkan seorang kakek tua dengan tongkat di tangannya. Entah sejak kapan ia ada di sini. Para pendengarnya akan merasa sebuah kehadiran tak kasat mata mengintai di sekitar. Sementara tangisan itu semakin menghantui pikiran dengan rasa cemas yang aneh. Begitu Banse muncul, suasana bisa berubah menjadi beban duka, seakan mengingatkan setiap orang tentang kematian yang akan segera datang. Lanjut kakek itu.
Setelah mengatakan itu, kakek tersebut tiba-tiba melangkah meninggalkan kami yang terlihat semakin kebingungan dan ketakutan. Apalagi kata-katanya sulit dimengerti tanpa percakapan lagi. Mereka mulai meninggalkan barisan dengan lamunan masing-masing. Aku pun langsung melanjutkan berjalan menuju apartemenku yang berjarak beberapa puluh meter lagi dari sini. Namun entah mengapa perasaanku tak tenang, seperti ada sesosok yang mengawasi. Angin malam berhembus dingin dan suara langkah kakiku terdengar menggema di sepanjang trotoar yang sepi. Aku semakin merasa merinding. Kaki ini gemetar saat melangkah. Ingin rasanya cepat-cepat sampai. Aku kini punya dua musuh, yaitu Banse dan seorang pria gila yang 3 bulan belakangan ini selalu membuntutiku karena sebuah obsesi. Namun sudah 3 hari ini aku tidak pernah melihatnya. Syukurlah dia kapok setelah aku melaporkannya ke polisi. Meskipun aku sempat khawatir karena polisi memutuskan untuk memutuskannya dengan beberapa syarat. Tiba-tiba di tengah perjalanan pandanganku tertarik pada gudang kosong. Seberang kosong di seberang jalan. Gudang tua itu tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya bulan yang samar-samar. Aku seketika dilanda rasa penasaran. Tanpa berpikir 2 kali, aku mencoba mengintip ke dalam gudang melalui jendela yang retak. Di dalam gudang dengan pencahayaan yang redup, tak kusangka akan menemukan hal mengerikan tersebut. Terdapat mayat yang mengenaskan dengan wajah yang pucat, tubuh terbujur kaku, dan mulut yang menganga. Mayat itu menampilkan luka terbuka yang parah di kulit. Bau anyir darah menyengat hidungku, membuat perutku terasa mual. Baju putih mayat tersebut seakan berganti menjadi merah karena darah. Aku bahkan tidak bisa mengenali wajahnya. Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengucur di dahiku. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara gemetar meski tak ada jawaban. Aku merasa udara semakin menyesakkan. Bayangan di sekeliling gudang seolah-olah bergerak mendekatiku. Aku mencoba mengingat semua cerita menyeramkan tentang gudang ini. Tentang roh-roh yang gentayangan dan makhluk-makhluk yang mengintai di kegelapan. Lalu aku mendengar suara aneh. Tangisan melengking yang menyayat telinga. Suara itu memecah keheningan malam. Mitos Banse terlintas di pikiranku. Makhluk yang menangisi kematian yang akan datang. Tubuhku terasa lemas, seolah-olah tenaga disedot habis oleh rasa ketakutan mencekam. Dengan gemetar, aku berbalik untuk pergi. Tapi langkahku terhenti oleh pemandangan yang tak kupercaya. Di cermin retak di sudut gudang, aku melihat bayangan diriku sendiri. Tapi bukan aku yang biasa. Wajahku pucat, mataku kosong, dan tubuhku berlumur darah. Aku melihat nemtek yang masih terlingkar di leher mayat tragis itu. Orla, kini aku menyadari bahwa mitos bangsa itu benar. Yang mati malam ini adalah aku. Aku menatap kembali mayat di lantai gudang, menyadari bahwa sosok yang terbujur kaku itu adalah diriku sendiri. Aku berjalan mundur, tak kuasa aku mempercayai semua ini. Sampai pada akhirnya suara langkah tadi menunjukkan pemiliknya. Ternyata dia pria itu, orang yang selama ini membuntutiku. "Berani-beraninya kamu melaporkan aku ke polisi. Ini semua pantas kamu dapatkan," bisiknya kepala mayatku sebelum memasukkannya ke dalam sebuah karung. Dalam sekejap segalanya menjadi gelap.
aku menyadari bahwa aku sudah mati, dan rohku yang kini mengembara terperangkap dalam kegelapan tanpa akhir. Bandung, 12 November 2023. Happy Watercraft.